Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mengapa Allah ciptakan babi jika akhirnya diharamkan. Babi merupakan hewan yang haram dikonsumsi bagi umat muslim. Lalu, apa alasan babi diciptakan namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aturan halal haramnya sebuah makanan bagi muslim telah tercantum dalam Al-Quran, yakni segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya pasti ada keburukannya. Bahkan keburukannya itu bisa lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti hewan babi, jelas tercatat di beberapa surah dalam Al-Quran tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengonsumsi babi. Salah satunya pada surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Surah Al-Maidah ayat 3. Tak hanya dagingnya saja, namun semua bagian yang dihasilkan dari hewan tersebut diharamkan, seperti kulit, minyak, tulang, darah dan lainnya. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi namun diharamkan? Sepatutnya manusia tidak mesti mengetahui hikmah apa yang terkandung dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi, cukup percaya saja jika ada suatu larangan dari Allah, maka pasti hal tersebut mengandung keburukan atau bahaya bagi hambanya. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Surah Al-Anbiya ayat 23. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi untuk dijadikan sebagai bahan ujian pada manusia. Jika seseorang mampu menghindari larangan tersebut, maka ia lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Dalam dakwah yang dibawakan Ustadz Abdul Somad, ia mengibaratkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti pertanyaan ujian pilihan ganda di sekolah. Kenapa dari 4 pilihan itu, yang 3 tidak betul, kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul, 3 tidak betul? Itu sebagai ujian, jelas Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga menambahkan bahwa hal itu sama seperti pilihan anjing, babi, dan kambing. Bagi kaum muslim pasti akan memilih kambing untuk dikonsumsi. Mengutip dari Bintang Syariah, dengan diciptakannya babi, diharapkan dapat dijadikan pelajaran yang dapat dipetik, yakni agar tidak hidup seperti babi. Maksudnya, karena babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Rakusnya babi bisa dilihat dari sikapnya yang selalu memuntahkan makanannya, lalu dimakan lagi. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena babi memakan kotorannya sendiri. Bahkan makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi oleh babi itu sendiri. Dengan adanya babi, bisa jadi pengingat bagi manusia untuk tidak malas, hidup lebih bersih, serta tidak rakus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menggunakan babi sebagai perumpamaan kaum terdahulu yang dikutuk karena perbuatannya yang buruk. Dan tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 60 yang berbunyi, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik, itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera dan babi,
Dan orang yang menyembah Toghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Banyak fakta ilmiah yang mengungkapkan tentang akibat buruk memakan daging babi. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, struktur DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia, baik struktur internal maupun struktur DNA kulit luarnya. Sehingga tidak mengherankan kenapa babi sering dipakai untuk pengganti anatomi manusia pada praktek mahasiswa kedokteran. Kesamaan struktur tersebut membuat daging sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Dalam daging babi memiliki back fat yang tinggi yang mudah mengalami oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia tidak layak dikonsumsi. Kedua, menurut Profesor Dr. Insinyur Rahman Nur, seorang pakar genetika ternak dalam bukunya Rahasia dan Hikmah Pewarisan Sifat menyatakan, babi memiliki tingkat kesamaan SINE, short interspersion nucleotide elemen, dan lain, long interspersion nucleotide elemen yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga memakan daging babi dapat dinilai sama seperti sifat kanibal, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan kelainan generasi berikutnya. Fakta unik lain yang diungkapkan dalam penelitian di Laut Selatan di Polinesia di mana terdapat aksi kanibalisme yang berawal dari kebiasaan memakan daging babi, karena adanya kesamaan rasa daging babi dengan daging manusia. Di samping itu, babi merupakan binatang yang memiliki air seni melimpah sehingga air seni tersebut masuk ke dalam darah dan bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya bau daging babi sedikit lebih amis dibanding dengan daging sapi dan binatang lainnya. Kemudian kandungan asam urat pada daging babi juga lebih besar dibandingkan binatang yang lainnya. Segala macam darah, menurut analis kimia mengandung asam urat atau uric acid yang sangat tinggi. Jika manusia mengkonsumsi darah maka senyawa uric acid tersebut akan berubah menjadi racun dalam tubuh dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Asam urat akan menjadi sampah dalam darah. Asam urat ini terbentuk dari akibat metabolisme yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan urin dalam makanan. Secara normal senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran, dan 98% asam urat dalam tubuh dikeluarkan melalui urin dan dibuang melalui air seni. Demikianlah penjelasan mengenai mengapa Allah ciptakan babi jika akhirnya babi itu diharamkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan di video ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.